Oke Bre, selamat datang di channel keduanya Kudet Tech atau selamat datang di Kudet Random. Mungkin kalian menonton video ini karena kalian habis menonton video rakit PC dengan budget 4 jutaan aja ya. Nah, di video kali ini saya akan kasih tahu kalian gimana proses perakitan menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 3200G dan menggunakan motherboard ASRock B450M HDV gitu loh coy. Jadi simak video proses perakitannya baik-baik, siapa tahu kalian mau merakit menggunakan AMD Ryzen 3 3200G juga gitu kan. Jadi ya kalian simak videonya baik-baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka semua komponen yang masih di dalam boxnya. Ya, itu perlu karena kalau belum dibuka gimana mau ngerakit gitu loh, men. Yang pertama saya buka dulu box prosesornya. Jadi di sini saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 3200G dan dia udah ada coolernya. Jadi kita nggak perlu beli cooler lagi gitu loh, men. Dan yang kedua, kita buka box motherboardnya. Nah, di sini saya menggunakan motherboard dari ASRock, yaitu ASRock B450M HDV. Dia memang sudah support AMD Ryzen 3 3200G tanpa harus kita mengupdate BIOS. Di dalam boxnya ini udah tersedia atau sudah dikasih dua kabel SATA, jadi kita nggak perlu beli lagi karena memang kabel SATA itu penting banget ya men ya. Dan yang ketiga, untuk memori RAM-nya kita menggunakan Team Delta RGB 2x4GB dengan speed 3000 MHz DDR4. Ini tidak perlu di overclock karena memang speednya udah tinggi men. Nah, untuk memorinya ini menggunakan konfigurasi dual channel dikarenakan kita menggunakan iGPU atau GPU bawaan prosesornya. Biar lebih powerful iGPU-nya yang ada di prosesor, ya kita menggunakan konfigurasi dual channel. Dan selanjutnya untuk penyimpanan, dikarenakan untuk harddisknya dia beli sama saya dalam kondisi bekas yang nggak ada boxnya men. Jadi ya kita unboxing SSD-nya aja. Di sini dia menggunakan SSD dari VisiPro berkapasitas 128GB. Nah, selanjutnya untuk power supply, karena memang dia kan power supply-nya beli sama saya, jadi ya nggak ada boxnya, jadi nggak perlu di unboxing lah. Yang terakhir adalah casingnya. Untuk casingnya juga sama, dia beli sama saya juga tanpa box, jadi ya kondisinya casing beserta fan 20 cm 2 unit. Ya udahlah, nggak usah di unboxing juga. Oke, jadi udah dibuka semua atau sudah dikeluarkan semua. Jadi yang perlu kalian siapkan cuma satu aja, yaitu obeng plus yang ukurannya medium atau yang kecil lah gitu, bukan obeng plus yang buat tukang bangunan tuh bukan. Kalau udah disiapkan obengnya, langkah selanjutnya kita memisahkan komponen seperti di video. Di sini kita menyiapkan 3 komponen, yaitu motherboard, prosesor, dan juga RAM-nya. Oh iya, jangan lupa air coolernya atau pendingin prosesornya. Dan langkah yang selanjutnya, kalian masukkan aja prosesornya ke dalam soket prosesor yang ada di motherboard. Caranya kalian tarik pengunci yang masih terkunci di motherboard, baru kalian tarik ke belakang dan kalian paskan ujung segitiga yang ada di prosesor yang seperti di video, lalu kalian paskan yang ada segitiganya di soket prosesornya itu. Kalau udah sekiranya pas masuk ke dalam soket prosesornya, kalian langsung aja kunci itu prosesor di soket prosesornya, sama seperti yang cara pertama membuka pengunci prosesornya. Kalau udah terpasang prosesornya, kita langsung pasang air coolernya atau pendingin prosesornya. Bang, kan biasanya kita naruh pasta tuh, pasta apa sih? Pasta Pepsodent ya? Bukan. Maksudnya ya pasta-pasta gitulah. Nah, sekarang gimana nih bang? Kok nggak dikasih pasta? Tenang bre, karena ini kan prosesornya kita beli baru dan kita mendapatkan air cooler atau pendingin prosesor dari prosesornya itu sendiri. Jadi kita nggak perlu beli pasta prosesor karena memang di air coolernya atau pendingin prosesornya itu udah ada pasta prosesornya men. Jadi ya langsung aja kita pasang air coolernya atau pendingin prosesornya ke soket prosesor yang ada di motherboard. Tapi sebelumnya, karena ini motherboard AMD, jadi kita lepas dulu bracket yang menempel pada motherboard. Nah, kalau udah lepas tuh bracket yang ada pada motherboard, langsung kalian pasang tuh fan prosesor atau CPU coolernya. Kalian kencangkan dengan baut dan jangan terlalu kencang, takutnya tuh prosesor nempel banget di soket prosesornya dan sewaktu-waktu mau dilepas, dia tuh bakalan nggak bisa dilepas gitu loh. Jadi sekiranya aja, kalau sekiranya udah kenceng tuh fan prosesor nempel di soket prosesornya, langkah selanjutnya kalian jangan lupa untuk colokin 4 pin fan yang ada di pendingin prosesornya ke 4 pin header yang ada pada motherboard. Nanti kalau nggak dicolok tuh fan nggak bakal hidup men, ya percuma juga kita pasang gitu kan. Dan selanjutnya kan tersisa RAM nih ya kan yang belum dipasang nih, ya langsung kalian pasang aja di slot RAM yang ada di motherboard. Nah, slot RAM itu tuh paling beda sendiri sama slot-slot yang lainnya men. Dia tuh
bentuknya panjang, dan kalian paskan garis yang ada di RAM kalian dengan garis yang ada di soket RAM yang ada pada motherboard. Nanti kalau salah masang dia nggak bakal masuk gitu loh men. Oke, kalau misalkan di bagian ini udah selesai, prosesor sudah terpasang, lalu pendingin prosesornya itu udah dikencangkan, dan 4 pin headernya juga sudah tercolok, RAM-nya juga sudah terpasang di motherboard. Dan langkah yang selanjutnya adalah kita menelanjangi casingnya terlebih dahulu. Maksudnya membuka seluruh side panel yang ada di casing, baik itu side panel kanan, side panel kiri, dan juga side panel yang ada di depan. Pokoknya lepas semua biar mudah untuk proses perakitannya. Langkah selanjutnya ya langsung aja kita masukin ke dalam casingnya atau ke dalam rumahnya. Oke bre, jadi seperti ini posisinya kalau misalkan kita sudah membuka bagian-bagian yang ada di casing. Jadi sebelum kita memasukkan motherboard ke dalam casing, kita jangan lupa untuk memasangkan back panel atau backplate yang ada dalam paket pembelian motherboardnya. Dia itu fungsinya untuk melindungi motherboard biar nggak kemasukan kecoa atau tikus gitu men. Ya pokoknya untuk melindungi output yang ada pada motherboard. Kalau udah kepasang tuh back panel atau backplate, ya udah langsung kalian masukkan aja motherboardnya ke dalam casingnya. Dan langkah selanjutnya kalian kencangkan menggunakan baut yang sudah tersedia di paket pembelian motherboardnya. Biasanya tuh udah dikasih. Kalau nggak ada ya biasanya dia dikasih di dalam paket pembelian casingnya men. Langkah selanjutnya karena memang di sini saya menambahkan satu fan berukuran 12 cm, saya pasangkan di belakang casing karena ini untuk mengeluarkan hawa panas yang ada di dalam casing itu. Biasanya sih kalau misalkan kalian membeli casing baru, dia tuh dikasih satu bonus fan yang nggak berwarna gitu kan, polosan gitu, yang posisinya tuh ada di belakang casing men. Ya fungsinya untuk itu, untuk membuang hawa panas yang ada di dalam casing. Tapi ya nggak semua casing atau brand casing itu ngasih fan bonus ya. Jadi ya kalian tanyakan ini bonus fan apa enggak gitu loh men. Karena yang saya gunakan ini adalah Cube Gaming Width yang dia tuh bonus 20 cm fan RGB rainbow, totalnya ada 2. Jadi dia nggak dikasih bonus fan yang ada di belakang casing men. Jadi ya udah saya pakai casing saya sendiri sebagai bonus. Langkah selanjutnya kita pasang fan yang ada di bagian depan casing atau front panel casingnya. Ini sebenarnya fannya gede banget sih, jadi dia pakai baut yang panjang men buat masang atau buat ngencengin fan yang ada di casing itu. Nah sebenarnya ini udah mau selesai sih, dikarenakan kan kita nggak pakai VGA eksternal atau VGA tambahan, kita menggunakan iGPU aja. Jadi ya selanjutnya kita langsung colokin tuh kabel-kabel casing. Nah kabel-kabel casing tuh ada kurang lebih 4 bagian ya. Ada front panel, ada USB, ada audio, sama ada USB 3. Jadi ada 4 bagian yang harus kita colok pada motherboard yang udah kita pasang tadi. Jadi yang pertama kita colokin dulu kabel audio. Biasanya tuh dia paling beda sendiri dan dia berwarna oranye, tapi di casing ini tuh warnanya hitam. Jadi sama antara port audio sama port USB yang ada di casing ini. Dan yang selanjutnya saya pasangkan kabel front panel. Nah di sini tuh paling susah untuk orang yang baru mau ngerakit men. Jadi untuk kabel front panel itu ada 4 bagian ya. Ada power SW, ada reset SW, ada LED hard disk, sama ada LED power. Jadi kalau misalkan kalian masih belum tahu atau masih belum paham, kalian tonton aja video tutorial pemasangan kabel front panel dari casing ke motherboard. Linknya ada di deskripsi atau kalian klik yang ada di atas layar ini. Itu saya udah buatkan khusus untuk pemasangan kabel front panel. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir kita masang kabel USB. Ada USB 2 dan USB 3. Dikarenakan tuh PC zaman sekarang itu wajib banget ya ada USB 3. Jadi karena di casing ini tuh ada 2 opsi, USB 2 ada 2 buah dan USB 3 ada 1 buah. Jadi kita pasang keduanya supaya ya port yang ada di casing itu berfungsi semua men. Dan langkah selanjutnya kalian jangan lupa kita memasangkan penyimpanan atau hard drive-nya. Di sini kan kita menggunakan 2 hard drive, SSD dan juga hard disk. Karena memang di casing ini tuh untuk posisi SSD-nya ada di belakang casing, jadi kita pasang yang ada di belakang casing. Sayang banget bre, padahal kita kan mau mamerin SSD, tapi malah tempat SSD-nya ada di belakang casing. Ya nggak kelihatan lah SSD-nya men. Dan langkah selanjutnya kalau misalkan SSD-nya sudah terpasang, selanjutnya kita pasang hard disk-nya. Karena casing ini tuh cuma menyediakan 2 hard disk, jadi ya kita cuma bisa memasang 2 SSD dan juga 2 hard disk aja men. Langkah selanjutnya kalian jangan lupa nih, udah dipasang semua PSU nggak dipasang ya nggak hidup lah komputer kalian tuh. Oke, kalau udah kepasang power supply-nya di dalam casing, ini yang paling terakhir banget men, yaitu memasangkan semua kabel power supply
supply ke dalam soket atau ke dalam port yang ada di motherboard. Jadi yang perlu dipasang apa sih bang? Kabel-kabelnya bang. Nah ini tuh jangan sampai kalian lupa, kalau misalkan nggak dicolok salah satu kabelnya aja, itu kemungkinan nggak hidup ataupun nggak terkoneksi gitu loh men. Jadi yang pertama banget dipasang itu adalah kabel 4 pin CPU yang dia tuh ada 4 lubang, dan kabel 24 pin motherboard. Itu totalnya ada 24 lubang. Ya kalian samain aja lah antara kabel power supply sama slot atau port yang ada di motherboard. Dan selanjutnya ini udah hampir selesai untuk pemasangan kabel power supply ke motherboard. Langkah selanjutnya kita pasang kabel SATA dari hard disk ke port SATA yang ada di motherboard, dan dari SSD ke port SATA yang ada di motherboard. Jadi di sini kita butuh 2 kabel SATA. Selanjutnya kita pasang kabel SATA power yang ada di power supply. Ingat yang ada di power supply. Jadi kita juga butuh 2 kabel SATA power untuk disambungkan ke SSD dan untuk disambungkan ke hard disk. Nah sebenarnya proses perakitannya itu udah selesai bre, karena memang kita memasangkan 3 buah atau 3 unit fan. Jadi ya kita juga jangan lupa untuk menghubungkan kabel power supply ke fan yang sudah terpasang itu. Jadi di sini saya memasangkan fan-nya itu menggunakan konektor molek. Kita udah selesai nih sebenarnya ngerakitnya. Jadi langkah selanjutnya apaan sih bang? Kalau misalkan udah selesai nih, ya langkah selanjutnya kalian beberes-beres kabel-kabel yang berserakan di casingnya itu. Jadi langkah selanjutnya kalian pasangkan kembali side panel yang ada pada casing, mau itu side panel kanan atau side panel kiri, dan side panel yang ada di bagian depan casingnya atau front side panelnya. Oke bre, jadi itu dia video proses perakitan PC menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 3200G dengan menggunakan casing dari Cube Gaming Width. Nah, yang dipermasalahkan di proses perakitan kali ini adalah nggak ada yang dipermasalahkan. Cuma yang paling ngeselin setelah selesai ngerakit itu waktu dihidupin ya, fan yang ada di bagian depan atau front panel itu LED RGB rainbow-nya nggak hidup. Entah karena konektornya hilang atau gimana, saya kurang tahu ya. Jadi look atau tampilannya tuh jadi kurang seger aja gitu loh, nggak ada warna-warna RGB-nya gitu coy. Semoga aja sih nih subscriber Kudetek nih nggak marah nih, maksudnya nggak mempermasalahkan warna-warna RGB yang nggak hidup ini di fan front panelnya. Aduh, jadi nggak ada yang perlu ditanyakan lah soal merakit PC menggunakan platform AMD gitu, karena pada dasarnya ini kan tanpa menggunakan GPU tambahan gitu kan. Jadi kita cuma memanfaatkan VGA internal yang ada di prosesornya. Jadi ya proses perakitannya harusnya lebih cepat dan harusnya lebih mudah gitu loh coy. Oke, itu aja lah video proses perakitan menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 3200G. Gimana menurut kalian? Apakah proses perakitannya ribet? Coba tulis di kolom komentar. Jadi mungkin itu aja videonya. Kita kembali lagi di lain video. Saya Alvin selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Bye-bye.